Karena saya memang berasal dari aktivis buruh ya, sehingga saya nggak pernah merasakan diri saya ini sebagai pejabat negara, tapi lebih kepada wakil rakyat yang memang harus bisa mewarnai kebijakan publik yang berpihak kepada pekerja tentunya. Momen yang paling membahagiakan saya adalah ketika saya misalnya membantu mereka, memfasilitasi mereka untuk bisa berdiskusi secara efektif kepada manajemen. Jadi nggak perlu harus demonstrasi, saya bisa mendudukkan dua pihak untuk bisa berdiskusi secara efektif, konstruktif, dan kemudian menemukan jalan keluar, ya, menemukan jalan keluar di mana pihak manajemen tidak merasa ditekan atau dirugikan, dan pihak pekerja pun tidak merasa ditekan dan dirugikan. Jadi ada win-win solution di situ. Nah, disitulah kebahagiaan yang paling saya nikmati. Kenapa? Karena menurut saya buruh cerdas adalah buruh yang kreatif, ya. Demonstrasi dilindungi oleh undang-undang, tetapi nggak perlu harus melakukan demonstrasi ketika bisa berkomunikasi secara efektif dengan manajemen. Sehingga memang saya sering ya, mohon maaf, kadang-kadang harus mendandani kawan-kawan pekerja dengan setelan jas, sepatu gitu ya, agar mereka bisa lebih merasa dihargai oleh manajemen. Karena kadang-kadang manajemen suka underestimate gitu ya dengan kawan-kawan buruh yang mungkin pakaiannya seadanya seperti itu. Nah, ini yang harus juga dijaga oleh kawan-kawan serikat, apalagi federasi konfederasi. Nggak hanya sekedar mempolitisasi mereka, tapi juga harus memanusiakan mereka agar mereka lebih terlihat lebih elegan gitu ya dalam memperjuangkan nasib teman-temannya. Sebenarnya dampaknya positif ya dari kalau kita punya undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Yang pertama, mereka merasa terlindungi ya, terlindungi dengan adanya regulasi yang bisa membuat mereka nyaman dalam bekerja. Dan majikan pun harusnya juga merasa terlindungi karena mereka juga punya hak ya, menuntut kinerja si penata rumah tangga ini. Tetapi masalahnya memang di Indonesia ini kan masih ada kultur, ya, ada kultur di Jawa itu yang namanya ngenger ya, bahwa ada saudara yang tinggal di rumah saudaranya, kemudian disekolahkan, tapi mereka bekerja gitu ya, membantu di rumah tangga, masak dan lain sebagainya. Dan itu kalau berkaca pada undang-undang ketenagakerjaan itu nggak boleh gitu. Tetapi kita punya kearifan lokal. Nah, ini yang masih menjadi masalah juga di Indonesia terkait undang-undang ini. Nah, yang kedua, ada ketakutan dari majikan terkait dengan aturan pekerjaan, klasifikasi pekerjaan ya. Misalnya di luar negeri kan kalau yang nyetrika, kalau yang masak, kalau yang momong anak. Sementara di Indonesia semuanya jadi satu gitu ya, jadi satu. Nah, tetapi di Indonesia kan mereka tinggal di rumah majikan, makan di rumah majikan, kemudian tinggal pun di rumah majikan. Itu juga harus dihitung. Nah, saya nggak ngerti juga ketika misalnya pimpinan DPR sampai hari ini belum ya memasukkan RUU ini ke harmonisasi di badan musyawarah untuk kemudian bisa dikerjakan oleh Balek ya. Sebagai undang-undang inisiatif Balek, harusnya itu sudah bisa dilakukan oleh Balek. Tapi karena belum adanya keputusan dari pimpinan DPR untuk membicarakan ini di badan musyawarah, maka belum bisa ke Balek. Kalau di dalam negeri sendiri mereka belum punya regulasi yang melindungi mereka, bagaimana mungkin kita bisa meminta negara lain untuk melindungi mereka? Itu poin pertama yang harus diingat. Nah, sebagai bagian dari
penyediaan lapangan pekerjaan ya bagi kawan-kawan anak bangsa ini bisa bekerja di luar negeri, tentunya harus wajib kita memiliki undang-undang sendiri dulu ya sebagai dasar pijakan kita untuk bisa berkomunikasi secara bilateral ke negara penempatan untuk bisa mendapatkan perlindungan bagi mereka. Nah, kalau di dalam negeri aja mereka nggak dilindungi, gimana di luar negeri kita minta? Kan akan dicemooh oleh mereka. Di negara kalian aja kalian nggak melindungi, ngapain kalian minta perlindungan di negara kami? Kan seperti itu. Nah, ini yang tidak dan belum dipahami oleh banyak kawan-kawan di DPR, mohon maaf ya. Saya sebut seperti itu karena apa? Kalau sampai hari ini sudah lebih dari 4 periode, mungkin mau 5 periode undang-undang ini belum juga disahkan oleh pimpinan DPR. Saya kira ini yang harus menjadi perhatian pemerintah, Pak Presiden Prabowo untuk bisa turun tangan langsung. Kenapa? Karena penata rumah tangga dan pekerja migran Indonesia itu adalah yang mendapatkan devisa negara nomor 3 ya setelah migas dan agriculture. Ya sebetulnya dengan adanya UHC ya pemerintah daerah harusnya bisa ya mampu memberikan perlindungan sosial kepada para pekerja ya, para pekerja baik untuk BPJS Kesehatan maupun BPJS Tenaga Kerja. Karena BPJS Tenaga Kerja untuk perlindungan yang paling minimal ya, perlindungan kecelakaan kerja dan tunjangan kematian saja misalnya, itu preminya hanya 16.800 per bulan. Ya. Kemudian BPJS kita tahu ya berapa sih besarannya gitu. Kan sebenarnya nggak terlalu material ya. Dan pemerintah daerah mampu sebenarnya membayar itu. Hanya saja kemudian yang menjadi masalah banyak kepala daerah mohon maaf menggunakan lebih suka menggunakan Jamkesmas, Jamkesda daripada BPJS. Kenapa seperti itu? Karena kalau Jamkesda, Jamkesmas itu mempengaruhi pilihan politik. Nah, bisa dijadikan alat politik bagi oknum pemerintah daerah untuk pilkada. Ya, tapi kalau BPJS kan dianggap bahwa itu adalah program pemerintah, jadi nggak ngaruh dalam elektabilitas seseorang gitu. Nah ini juga yang harusnya di stop oleh pemerintah ya, nggak boleh lagi menggunakan Jamkesda memang sudah nggak ada, tetapi masih ada bupati, wali kota, gubernur yang masih belum mau membayarkan iuran BPJS bagi seluruh rakyatnya sendiri. Saya kira bupati, wali kota yang seperti ini harusnya mendapat punishment dari pemerintah. Ya, yang pertama mungkin politik itu passion saya ya. Yang kedua, menjadi wakil rakyat itu harus difahami bahwa kita ini adalah pelayan rakyat gitu. Pelayan rakyat, kita bukan pejabat. Jangan posisikan kita sebagai pejabat. Terus kita mendapatkan gaji dari pemerintah untuk bisa melayani masyarakat. Yang pertama kita harus tahu apa tugas dan wewenang parlemen, anggota dewan. Yang pertama kita harus membuat regulasi yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, itu wajib. Nah yang kedua tentu dukungan anggaran untuk program-program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat. Nah yang ketiga tentunya speak up, kontrol. Apapun yang program pemerintah, kalau sudah tidak berpihak kepada masyarakat, ya kita harus speak up. Kita harus sampaikan kepada pemerintah bahwa stop ini, atau ini jangan dilanjutkan. Nah, kalau dia bagus, ya support, lebih tingkatkan lagi anggarannya agar masyarakat lebih banyak yang bisa mengakses baik pelayanan BPJS Tenaga Kerja maupun BPJS Kesehatan. Nah, ini yang kadang-kadang banyak tidak difahami oleh anggota dewan karena mereka nggak bisa membaca postur anggaran. Nah, sehingga mereka nggak paham ya transfer daerah mana yang belum dikerjakan secara baik oleh Pemda atau transfer daerah mana yang harusnya bisa dikelola secara efektif oleh Pemda untuk kemaslahatan masyarakat. Nah, ini menurut saya yang harus dikerjakan dan PR partai politik ya, agar semua anggotanya mampu membaca postur anggaran sehingga anggaran-anggaran yang seharusnya terdistribusikan kepada publik bisa kita awasi dengan baik.
waktu untuk kita kerja untuk rakyat dengan bagaimana waktu untuk saya bekerja untuk keluarga, itu saya harus tahu. Saya harus tahu kapan saya harus mendahulukan kepentingan masyarakat dan kapan saya harus mendahulukan kepentingan keluarga dan anak-anak saya, misalnya seperti itu. Yang paling penting bagi saya adalah yang pertama masyarakat, karena saya bertanggung jawab kepada masyarakat. Tetapi saya punya waktu khusus me time dengan anak-anak saya, ya, dengan cucu, dengan anak, dengan keluarga besar. Saya punya waktu. Jadi di sela-sela waktu libur saya sempatkan untuk bisa me time dengan keluarga gitu, dan karena itulah sejatinya kebahagiaan hidup gitu ya. Satu sisi kita bisa bertanggung jawab secara efektif, konstruktif kepada masyarakat karena memang saya adalah wakil rakyat. Yang kedua, saya harus bertanggung jawab juga kepada anak saya, keluarga saya, dan orang-orang yang memang membutuhkan saya secara konstruktif ya. Seperti staf-staf saya gitu, pekerja-pekerja saya gitu. Saya juga harus bisa berkomunikasi dengan mereka. Karena tanpa itu gitu ya, tanpa komunikasi yang baik, tidak ada satu pekerjaan pun yang bisa diselesaikan dengan baik tanpa komunikasi yang efektif dengan keluarga, dengan masyarakat maupun orang-orang yang membantu kita di sekeliling kita. Saya suka nulis puisi. Kemudian yang kedua, saya suka berenang. Minimal setiap minggu saya ke pondok ya dengan anak-anak, dengan saudara-saudara, kemudian kumpul gitu. Kadang-kadang saya juga harus makan malam dengan keluarga. Kadang-kadang juga saya harus ada kuliner yang enak nih gitu. Saya ajak staf-staf saya untuk ikut sama-sama untuk menikmati satu kuliner yang sedang in misalnya di TikTok gitu ya. Itu saya lakukan itu gitu. Perempuan hari ini bukan pencari nafkah kelas 2. Perempuan hari ini sudah merupakan pencari nafkah kelas 1 sama dengan laki-laki. Sehingga perempuan nggak boleh yang pertama dia nggak boleh merasa senang kalau suaminya takut sama dia. Saya nggak setuju dengan itu ya, karena suami adalah imam kita. Tetapi laki-laki juga nggak boleh menempatkan perempuan di bawah. Ya, laki-laki harus menempatkan perempuan itu di sisinya, karena dia adalah istrinya, dia adalah kekasihnya, dia anak perempuannya, dia ibunya, dia neneknya. Itu yang harus laki-laki tahu. Sehingga laki-laki tidak pernah akan menempatkan perempuan di posisi yang terdiskriminasi. Seperti yang Rasulullah lakukan gitu ya, terhadap istri, terhadap anak perempuannya. Nah, itu sejatinya laki-laki yang elegan ya. Dan itu juga sejatinya perempuan yang paham dengan posisinya. Nggak perlu merasa rendah, tapi juga nggak perlu merasa lebih tinggi. Kita sejajar, setara, tetapi harus tahu bagaimana dia menempatkan dirinya baik sebagai istri maupun sebagai partner dalam hidup ya bersama dengan laki-laki. Jadi kepada perempuan Indonesia, maju terus ya, bekerja terus, jangan sampai nggak bekerja karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan ya, sehingga kita tetap akan mampu menghadapi beratnya hidup ini dengan tetap menjaga kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.